Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan mengenai mengidentifikasi kompetensi yang harus ditunjukkan oleh suatu wacana tulisan yang baik. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Siska Inin Febrianti dengan NPM 1950377, dan rekan saya Rika Kartika dengan NPM 1950358. Pertama, pengertian kompetensi. Menurut KBBI, kompetensi merupakan kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Henry Guntur Tarigan berpendapat bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan dan memahami kalimat-kalimat, termasuk kalimat yang tidak pernah didengar sebelumnya. Juga mencakup pengetahuan atau penguasaan seseorang mengenai apa yang benar-benar kalimat dan yang bukan kalimat. Kompetensi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada gramatikal. Kompetensi gramatikal menurut Harimurti Kridalaksana adalah subsistem dalam organisasi bahasa di mana satuan-satuan kebahasaannya bergabung untuk membentuk satuan-satuan yang lebih besar. Sementara Burhan Nurgiantoro mengartikan istilah gramatikal sama halnya dengan istilah struktur atau struktur bahasa. Penguasaan struktur bahasa dan kosakata merupakan prasyarat melakukan tindakan berbahasa. Kompetensi gramatikal adalah kecakapan atau kemampuan siswa dalam menguasai sistem, kaidah atau aturan-aturan dalam bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya ada ortografi. Ortografi merupakan cabang linguistik yang mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuk tulisan. Ortografi adalah sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Kompetensi ortografi mencakup tipe-tipe tulisan, yaitu tulisan dengan huruf miring atau kursif, bentuk tulisan huruf kecil dan huruf besar, ejaan kata-kata yang benar, tanda baca, serta kumpulan tipografi. Yang ketiga, kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kosakata terbagi menjadi 2 jenis, yaitu aktif dan pasif. Kosakata aktif ialah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Contohnya berkata, tidur, dan seperti. Sedangkan kosakata pasif merupakan kosakata yang frekuensinya penggunaannya sangat jarang terpakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai sama sekali. Contohnya Surya Mentari, Sukma, dan Bahari. Pembentukan kata. Pembentukan kata ialah proses morfologis atau pembentukan kata menyangkut pengajian cara pembentukan kata-kata dalam bahasa melalui proses penggabungan, penambahan, atau perubahan bentuk kata. Afiksasi merupakan proses pembentukan kata yang terjadi melalui proses penggabungan kata dengan afiks. Afiks terdiri dari prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Komposisi adalah proses yang berupa perangkaian 2 buah bentuk dasar atau lebih yang menghasilkan satu kata yang memiliki kesatuan arti. Hasil proses ini disebut kata majemuk. Berdasarkan sifatnya, kata majemuk dapat dibagi atas kata majemuk eksesentris dan kata majemuk endosentris. Kata majemuk eksosentris yaitu kata majemuk yang tidak mengandung satu unsur inti dari gabungan itu. Misalnya laki bini, tua muda, hancur lebur, kaki tangan. Kata majemuk endosentris yaitu kata majemuk yang mengandung satu unsur inti dari gabungan itu. Misalnya sapu tangan, orang tua, dan matahari.
Selanjutnya, pembentukan kata. Zainal Arifin mengemukakan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Susunan kata itu baru linier, tertib, dan tentu harus bermakna. Kalimat secara umum disusun dalam wujud gabungan kata atau rentetan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa. Dalam ilmu bahasa, kata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan bentuk atau perilakunya yang sama. Hal itu dikarenakan setiap kata dalam kalimat memiliki klasifikasi yang berbeda, yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran semantis. Fungsi sintaksis akan menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat itu. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ada pula fungsi lainnya seperti atributif yang menerangkan, koordinatif yang menggabungkan secara setara, dan subordinatif yang menggabungkan secara bertingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kartika, NPM 195030058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sosiolinguistik. Kompetensi sosiolinguistik adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah sosial, budaya, bahasa, dan wacana. Kompetensi sosiolinguistik mensyaratkan pemahaman tentang konteks sosial saat bahasa digunakan oleh peran para partisipan, informasi, dan fungsi interaksi. Hanya saja, dalam sebuah konteks utuh, penilaian bisa dilakukan terhadap kelayakan tuturan tertentu. Menurut Cannell dan Swain, dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ada pragmatik. Aspek-aspek fungsional bahasa yang berhubungan dengan pengirim dan penerimaan pesan yang dimaksud, dan aspek-aspek sosiolinguistik yang membahas tentang pertimbangan-pertimbangan seperti sopan santun, derajat formalitas, metafora, register, dan aspek-aspek bahasa yang terkait secara kultural. Dengan demikian, jadi bisa disimpulkan bahwa kompetensi sosiolinguistik adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah sosial, budaya, bahasa, dan wacana. Kompetensi sosiolinguistik mensyaratkan pemahaman tentang konteks sosial saat bahasa digunakan oleh peran para partisipan, informasi, dan fungsi interaksi. Kompetensi sosiolinguistik mengarahkan pemahaman ucapan-ucapan yang dihasilkan dan dipahami secara tepat dan memuaskan dalam berbagai konteks sosiolinguistik yang bergantung pada faktor-faktor konstekstual. Dengan begitu, dapat dirinci bahwa kemampuan ini mengacu kepada kemampuan berbahasa seseorang berdasarkan konteks sosial masyarakat. Selanjutnya ada kompetensi wacana. Kompetensi wacana adalah kemampuan untuk mengkaitkan kalimat-kalimat dalam rentang wacana dan untuk membentuk keseluruhan rangkaian tuturan yang bermakna. Wacana berarti apa saja, mulai dari percakapan sederhana hingga teks tulis panjang seperti artikel, buku, dan sebagainya. Kompetensi kewacanaan berkenaan dengan tidak saja pada penafsiran kalimat-kalimat yang terpisah, tetapi pada penafsiran kalimat-kalimat yang berhubungan dan berbentuk satu kesatuan. Tipe kompetensi ini berkenaan dengan penguasaan cara menggabungkan bentuk-bentuk dan makna gramatikal untuk mencapai teks lisan atau tertulis yang terpadu dalam berbagai jenis wacana. Kesatuan atau kepaduan suatu teks diperoleh atau dicapai melalui pemakaian tanda-tanda kohesi dan koherensi. Tanda kohesi adalah tanda yang dipakai untuk menyatukan bentuk, sedangkan koherensi untuk mencapai kesatuan makna. Pada umumnya, wacana yang baik memiliki kedua-duanya. Selanjutnya ada kompetensi strategis. Strategi merupakan usaha kompensasi untuk menutupi kekurangan penutur dalam berkomunikasi. Strategi yang dapat digunakan untuk menopang kelangsungan komunikasi adalah seperti parafrase, penggunaan kata-kata yang terlampau banyak dan tak perlu, pengulangan, penghindaran, dan teka-teki. Kompetensi strategis adalah konsep yang luar biasa kompleks. Ken dan Swain menggambarkan kompetensi strategis sebagai strategi komunikasi verbal dan nonverbal yang bisa dipakai untuk mengimbangi kemandekan dalam komunikasi karena kompetensi yang tidak memadai. Sedangkan menurut Savignon,
Kompetensi strategis adalah strategi-strategi yang digunakan seseorang untuk mengimbangi pengetahuan yang tidak sempurna tentang kaidah atau faktor-faktor yang membatasi penggunaan strategi-strategi itu seperti keletihan, kelalaian, atau tidak memperhatikan. Dan menurut Yuli dan Taron menyebut kompetensi strategis sebagai kemampuan memilih sebuah sarana efektif untuk melakukan sebuah tindak komunikasi yang memungkinkan pendengar atau pembaca mengenali rujukan yang dimaksud. Seseorang pembicara handal mempunyai dan mampu menggunakan sebuah kompetensi strategis yang canggih. Seorang wiraniaga dapat menggunakan strategi-strategi komunikasi tertentu yang membuat sebuah produk tampak menggiurkan. Contohnya seperti sales. Sales itu selalu menarik perhatian pembelinya gitu dengan produk-produk yang ia tawarkan. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.